Halo teman-teman semuanya, kamera Canon yang satu ini pasti bikin teman-teman kreator senang sekali. Karena kamera seri V ini sudah berimage sensor full frame dan desainnya itu sangat pas buat videografi. Sebelumnya, Canon memang telah merilis R50V yang bersensor APS-C dan sudah saya review di Info Fotografi. Kadang-kadang banyak orang salah paham, R6V bukan berarti R6 generasi yang kelima atau R6 Mark V. Tapi V ini singkatan dari videografi. Kalau seri kamera Canon R6 sendiri baru sampai generasi yang ketiga atau Mark III yang juga sudah saya review di channel Info Fotografi ini. Yang asik dari R6V ini selain ukurannya compact, dia juga lebih terjangkau daripada R6 Mark III dan juga kamera sinema Canon C50. Tapi secara kualitas, kamera ini tidak kalah. Dimensi dan desainnya juga lebih compact. Kesan saya, creator atau videographer dengan tim kecil cocok sekali pakai kamera semacam ini. Desain kameranya pastinya sangat memudahkan videographer. Bagian atasnya itu datar. Ada thread di sisi kiri body untuk vertical shooting. Lebih mudah di rig dan juga dipasang di gimbal. Ada layar putarnya juga dan di dalam body sudah ada stabilizer sekuat 7,5 stop. R6V ini membawa beberapa fitur video unggulan Canon ya, seperti video 7K 60p RAW, 7K 30p open gate 3:2, 4K 120p, dan 2K 180p semuanya tanpa cropping. Intinya, spek ini mirip dengan Canon R6 Mark III. Bedanya, bodi kamera ini agak sedikit lebih tebal ya, karena ada kipas aktif di bagian samping kamera dan di bawahnya. Jadi kalau kita syuting video dalam jangka waktu yang lama atau berada di tempat yang agak panas, itu bisa lebih panjang durasinya tanpa terganggu. Di dalam bodinya juga ada fitur-fitur pro yang biasanya digunakan untuk videographer profesional. Seperti ada fitur-fitur untuk monitoring video, ada waveform, fast color, zebra, dan juga bisa kita masukkan LUT ya. Yang juga bikin praktis buat teman-teman yang sering live atau sering melakukan online meeting, teman-teman bisa menggunakan kamera ini sebagai webcam atau web camera. Kita nggak perlu pakai capture card lagi. Bisa langsung colok kamera ini ke device kalian dengan kabel USB-C. Lalu di menunya kita setting sedikit, sudah bisa connect. Minggu kemarin saya pakai kamera ini buat live di channel Info Fotografi. Dan hasilnya lancar, mudah sekali setupnya, autofokusnya juga lancar dan mulus. Karena sudah dual pixel AF2 ya. Dan baterainya juga awet. Setelah 1 jam lebih pemakaian, baterainya cuma kurang 1 kotak saja. Untuk review kali ini, saya menggunakan lensa baru dari Canon juga, 20-50mm f4 power zoom, yang menurut saya pas banget dengan kamera ini. Bukan maksimumnya memang nggak besar ya, f4 saja, tapi dia konstan, dan jarak fokalnya itu sangat fleksibel. Dimulai dari 20mm ekuivalen untuk full frame, itu sangat lebar, dan juga kita bisa zoom 2,5 kali dengan kualitas yang bagus. Dan yang penting juga adalah ada power zoom-nya. Jadi kalau kita merekam footage video, itu bisa mulus saat kita ngezoom. Kombinasi kamera dan lensa ini menurut saya cocok banget bagi teman-teman yang suka syuting liputan event. Kalau teman-teman mau beli kameranya dengan lensanya, total harganya 59 juta. Tapi kalau lensanya saja, ini harganya 26 juta. Lalu apa plus minus dari R6V ini? Kalau kelebihannya itu sudah jelas ya, secara value, harga kamera ini yang 38 jutaan itu lebih terjangkau daripada Canon R6 Mark III atau Canon Cinema C50 yang keduanya mendekati 50 juta rupiah. Padahal kualitas dan kecanggihannya itu setara. Dan sebagai bonus,
di R6V ini punya active fan untuk shooting video panjang. Ergonominya juga lebih pas bagi saya, nggak terlalu besar dan berat. Dan untuk rekam vertikal, kita nggak perlu alat atau aksesoris tambahan. Tinggal pasang aja ke tripod atau monopod, karena sudah ada thread-nya di sisi kamera. Kualitas gambar yang dihasilkan oleh kamera ini oke banget di berbagai kondisi. Karena dynamic range-nya itu sangat tinggi ya, image sensornya full frame. Bisa rekam C-Log dan juga untuk fotografi bisa juga. Cuma karena nggak ada mechanical shutter-nya, kalau teman-teman sukanya foto olahraga atau satwa, subjek yang bergerak cepat, saya lebih merekomendasikan ke seri Canon R6 Mark III atau Canon R6 Mark II. Yang kurang dari kamera ini pastinya ada juga ya, yaitu dia nggak punya jendela bidik. Tapi dengan tiadanya jendela bidik, tidak ada punuk di atas kamera seperti kamera DSLR atau kamera Canon yang buat foto ya. Jadi lebih compact, lebih mudah dipasang dengan rig atau gimbal. Soal input audio, dia juga tidak seprofesional yang C50 yang punya input untuk SLR. Dan sistem kamera menunya itu lebih mengikuti sistem fotografi daripada sistem kamera sinemanya Canon. Nah, untuk poin terakhir ini, bagi teman-teman yang berangkat dari menggunakan kamera fotonya Canon, mestinya malah gak masalah ya, jadi lebih familiar, tidak perlu belajar menu baru lagi. Untuk profil warna dan tone-nya, kita bisa pakai picture style, color filter, atau custom pictures. Atau kita juga bisa upload LUT sendiri. Saya melihat pilihan-pilihan ini memberikan banyak fleksibilitas dan kenyamanan untuk teman-teman creator yang ingin hasil videonya itu langsung jadi dari kameranya atau mau color grading sendiri. Hai semuanya, aku Cubel dan aku mau bagi pengalaman aku karena aku baru balik dari China setelah sekitar 2,5 tahun tinggal di sana. Pertama kali aku nyampe China, aku mau pulang. Aku nggak mau banget di sana karena aku nggak bisa bahasanya, jadi aku buta huruf, nggak ngerti mereka ngomong apa, dan semuanya beda, culture-nya beda, makanannya juga beda. Tapi setelah aku beberapa saat tinggal di sana, aku suka banget. Aku jadi betah, pertama mungkin gara-gara teknologi, terus orangnya juga ternyata baik-baik, dan makanan tuh banyak banget yang bisa dieksplor. Yeah, that's why I like China. Nah, ada lagi nih yang bikin beda, teknologinya tuh canggih-canggih. Di sana udah ada pesan makan pakai drone. Jadi pas kita pesan makanan yang datang tuh nanti drone yang anterin di depan kita langsung. Cepet banget kayak 20-30 menitan langsung sampai sih. Itu udah sama masak makanannya juga ya. Nah, terus sana juga ada taksi tapi nggak ada supirnya. Jadi pas kita pesan itu ya mobil datangnya tuh kosong, nggak pakai supir, cuman masih ada manusia yang konfirmasi pas kita masuk ke dalam taksinya. Semuanya smooth, aman banget, dan dia juga bisa ngerem kalaupun ada orang yang lewat mendadak. Keren pokoknya teknologi di sana. Kalau teman-teman lagi cari kamera profesional buat bikin konten yang berkualitas atau profesional, mungkin teman-teman akan membandingkan kamera ini dengan kamera yang lain seperti Canon R6 Mark III dan Canon C50. Menurut saya, kalau teman-teman lebih memprioritaskan fotografi, misalnya 70% fotografi, 30% video, R6 Mark III itu lebih cocok. Tapi kalau syuting videonya 80-100% dan juga sering mengerjakan proyek-proyek yang lebih sulit seperti sinematografi atau bikin film, maka C50 itu lebih oke.
Meskipun C50 itu nggak punya in-body image stabilization, tapi bodinya lebih tahan banting dan kipasnya itu lebih besar lagi. Juga hasil gambarnya dirancang untuk lebih sinematik. Lantas kamera ini sebenarnya cocoknya untuk siapa? Menurut saya, content creator seperti YouTuber, TikTokers, dan juga IG creator yang mau upgrade kualitas gambarnya, terutama videonya, boleh melirik kamera ini. Teman-teman yang bekerja untuk membuat video sinematik, terutama untuk liputan event, seperti pre-wedding, wedding, ini juga cocok banget. Kamera ini sudah dilengkapi dengan in-body stabilization yang kuat. Jadi kalau teman-teman gaya kerjanya itu hit and run tanpa gimbal, itu juga nggak masalah. Kalau mau pakai gimbal, juga bisa pakai yang ukurannya nggak terlalu besar, yang mini ya. Karena ukuran dan berat kamera ini menurut saya masih cukup oke, di bawah 700 gram body only. R6V ini juga cocok banget bagi teman-teman yang mau upgrade, seperti dari kamera ponsel, kamera Canon yang APS-C seperti R50V, atau kamera full frame tapi sudah cukup jadul atau lawas ya. Kualitas gambarnya pasti akan meningkat secara signifikan kalau teman-teman upgrade ke R6V ini. Canon EOS R6V ini pada dasarnya itu memenuhi kebutuhan kreator video yang amatir atau profesional yang ingin membuat konten dengan kualitas yang sangat tinggi. Kamera ini bukan kamera untuk setiap orang pastinya, tapi di tangan kreator yang pas, hasilnya menurut saya akan luar biasa. Bagaimana menurut teman-teman tentang kamera baru dari Canon ini? Bagaimana hasil gambar dari R6V ini? Jangan lupa untuk like dan komennya ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di review kamera berikutnya. Oke? Bye-bye.